Halo teman-teman surveyor, jumpa lagi di Watrafit. Nah, di video kita kali ini kita akan membuat tata cara pembuatan overlay peta pada Mapinfo. Nah, cara ini merupakan cara yang biasa anak-anak surveyor, baik itu anak geologi, anak pertambangan, anak planologi, dan anak-anak sipil untuk melihat atau untuk studi literatur sebelum pergi ke lapangan. Nah, berikut tata caranya itu. Nah, yang pertama kita harus melengkapi alatnya itu, yaitu berupa Mapinfo. Mapinfo-nya kita di sini pakai Mapinfo profesional 11,0 dan dilengkapi dengan Discover-nya. Discover itu sendiri yaitu Discover 2013. Dan kemudian kita lengkapi juga petanya itu. Nah, di sini kita pakai peta Padang Sidimpuan, itu peta topografi Padang Sidimpuan. Dan kemudian kita pakai peta yang berbeda, yaitu peta geologi lembar Padang Sidimpuan dan Sibolga Sumatera. Nah, kita langsung saja. Kemudian notepad ini gunanya untuk mencatat setiap koordinat sudut yang ada di peta ini. Nah, oke, langsung saja kita ke cara pembuatannya. Nah, yang pertama kita lakukan di sini yaitu seperti video yang sebelumnya, yaitu convert, kemudian long last calculate atau kalkulator, kemudian convert code. Nah, kemudian di sini tadi saya telah menyiapkan bahannya. Ini setiap di sini nilai-nilai yang di sini ini diambil dari setiap sudut yang ada di peta ini. Kenapa demikian? Itu karena koordinat yang ada pada peta ini akan berpengaruh nanti pada pengeregistrasian di Mapinfo sendiri. Nah, sini kita catat. Di sini kita ambil 98 30 00 dan 2000. Nah, kemudian kita akan mencatat setiap sudutnya. Nah, di sini dari titik pertama tadi saya langsung mengambil ke titik kedua di bagian sudut kanan kiri kanan atas. Nah, seperti ini. Dan titik ketiga 9830 terus 100 ini saya ambil dari sudut kiri bawah sini. Sini. Dan yang keempatnya itu berada di sudut kanan bawah 130 sini kira-kira. Dan kemudian sama juga. Oh ya, sebelumnya kita juga mencatat grade dari UTM-nya itu, yaitu UTM 47. Kita bisa juga melihat grade UTM-nya itu dari catatan yang ada di peta tersebut, yaitu NA 47. Dan kemudian dari peta geologi, kemudian kita mencatat juga di bagian peta topografinya sendiri. Nah, di sini juga saya telah siapkan, yaitu 99 2. Kemudian sama seperti di peta geologi, saya mengambil di sudut kanan atas. Nah, 130, kemudian 0,0200. Nah, sama. Dia sama juga grid dari UTM-nya itu 47 karena ini daerah UTM 47. Oke, langsung saja kita masuk ke konverternya itu. Kita masukkan setiap nilai.
9830. Nah, setelah itu kita masuk kita memasukkan peta topografinya itu ke map infonya. Kita rubah dari raster dari map info ke data raster. Nah, seperti ini. Nah, kita masukkan sama seperti yang di video sebelumnya, tata caranya. Kita masukkan setiap titik. Ya, sama seperti video sebelumnya juga. Kita masukkan setiap titik yang ada. Nilainya sekitar 100 koma 5 2,0. Kita masukkan lagi 1,0. 99,0. Dan tekan OK. Kita add lagi. Seperti biasa ya, semakin banyak patok yang ada, dia itu semakin akurat posisi yang ada di peta ini. Terus 0,5
Nah, oh di sini ada sedikit salah. Di sini 99,0, di sini 1,0. Kita setel sedikit dulu karena error pixelnya ini sedikit bermasalah. Nah, kemudian kita proyeksikan seperti yang biasa tadi, dia itu berada di UTM WGS 84. Kemudian di 47. Yang ini. Grip UTM-nya 47. 47 yang bagian Norten. Nah, ini kan hasilnya seperti ini. Kita mungkin cek dulu biar lebih pasti. Ya, pas 47 not. Dan kemudian kita oke kan. Nah, mengoperlegannya, ya dia juga hampir sama seperti tip cara sebelumnya, yaitu kita register setiap sudut pada peta. Nah, kita langsung saja dari sini. Mengapa demikian? Karena nilai yang di sini itu lebih akurat daripada yang di sini. Jika kita membuat di sini, mungkin di sini nilainya 98 derajat, mungkin dia berada di 22 atau 23. Karena di sini lebih jelas. Ya di sini aja kita letakkan dari setiap titiknya. Nah, kita masukkan langsung 98,30. Sebentar. 98,30 itu sama dengan 98,5. Dan kemudian 2,0. Kita lanjut ke titik kedua. Jangan lupa menekan add. 100 derajat juga sama dengan 100,5 derajat. Kita masukkan 100,5 derajat. Dua koma nol. Oh ya, maaf sebelumnya kalau seumpamanya teman-teman mendengar suara berisik, itu karena di sini lagi hujan. Nah, oke, kita kembali lagi sama seperti
Yang sebelumnya kita masukkan 98,5, sorry. Kemudian karena dia di bawah, tadi dia nilainya 1. Nah, sampai saat ini error pixelnya itu masih 0. Mungkin setelah kita tekan add nanti dia akan error. Nah, seperti ini. Kita itu bukan satu masalah karena di sini belum selesai untuk pembuatan patoknya. Kita lanjutkan 100,5 dan kemudian 1,0. Nah, di sini ada sedikit salah. Teman-teman, maaf. Nah, mungkin karena di sini tadi agak error, kita bisa sedikit geser datanya patoknya biar dia makin sedikit nilai errornya. Kita sedikit otak-atik dulu karena di sini masih terjadi error. Nah, sudah selesai. Sama kita juga memproyeksinya. Dia sama seperti si peta geologinya. Nah, kemudian berada di UTM 47. Bagian atasnya. Nah, kemudian kita okekan. Nah, dan kita mungkin kita geser ini ke atas, dan dia akan terjadi overlay. Supaya peta topografinya ini bisa dilihat secara overlay, secara bertimpaan, kita bisa menekan. Nah, supaya ini bisa kita lihat secara bertimpaan, secara transparan peta topografinya ini. Nah, kita bisa buat yaitu dengan cara ini, kita matikan dulu. Ini dengan cara layer properties. Kemudian kita buat overlay style. Dan kita preview sebentar. Nah, di sini sudah mulai terlihat bentuk-bentuk morfologinya. Translucensi ini merupakan transparansi dari si peta yang kita ambil dari propertiesnya ini, yaitu si peta topografinya ini. Semakin kita tinggikan, dia akan semakin transparan. Semakin rendah, dia akan semakin buram kelihatannya.
Nah, dia udah seperti ini, udah ada mulai kelihatan dari bagian belakang atau bagian peta geologi yang di bawah. Nah, kita bisa mensinkronkan antara batuan yang ada atau mungkin struktur-struktur yang ada di lapangan bersamaan dengan peta topografinya. Jadi kita tidak bingung nantinya di lapangan bagian-bagian yang mana mungkin yang akan kita teliti. Mungkin ini bisa disesuaikan lagi, itu tergantung dari kebutuhan dari kawan-kawan. Kita bisa lebih transparansikan lagi. Nah, seperti ini. Tapi di sini hampir tidak kelihatan garis-garis dari setiap konturnya. Nah, tidak kelihatan tapi halus, halus sekali. Nah, mungkin cukup sekian dulu video kita kali kali ini. Jika ada salah, maaf. Dan juga jika ada tata cara saya yang salah, silakan ditinggalkan komen di bawah. Terima kasih atas perhatiannya. Salam bumi. Oh ya, sebelumnya jangan lupa like dan subscribe video ini jika kawan-kawan suka. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam